datang lagi di video kami yang ketiga. Dalam sehari tuh 3 konten, cuman kayak biar nggak terlalu panjang, biar nggak terlalu padat, makanya dipisah. Tadi kan kita udah ngebahas helm JPX tipe sekian-sekian sama Zeus sama 11C. Sekarang kami akan bahas Intercomnya kami dua-duanya sama 8. Kenapa gue belinya EJS? Karena teman-teman kita banyak pakai EJS Iya. dan udah kompatibel, jadi ya sudah. Ya sih. Sebenarnya ini sih lebih ke kan EJS ini bisa dibilang namanya tuh udah bagus ya. Di luar Maxto maksudnya Under 1 juta ya. iya yang di under 1 Jangan juta. ajak Sena. Jangan ajak Sena, Cardo, Parani jangan Beda. diajak. Beda. Udah beda universe. Beda, dompet gue udah ini. Ini kan masih di bawah 1 juta. Tapi mendekati. 1 juta 9. Iya emang betul. 999 Pak, tapi Pak. 50 kan startnya. Ada, saya benci angka 9 tau gak Pak? Nanggung ya. Iya. Nah ini Ngopotnya susah ya. kami pasangnya pakai yang ini apa namanya yang apa nih sebutannya? Apanya? Yang 3M. Oh 3M-nya. Oh iya, mountingnya pakai yang 3M. Mountingnya yang 3M bukan yang mounting baut karena nggak mau merusak helm. Karena kalau 3M kan bisa copot. Iya. Dan kalau seandainya lemnya udah nggak lengket, pakai double tip bisa. Kalian bertanya-tanya, tapi kalian udah tahu sih sebenarnya apa sih ini EJS Q7 ini apa sih? Mungkin kalau ngomong intercom kalian lebih kenal sama Masto atau baik Sena sih lebih familiar. Iya, Sena, Cardo atau Paradi. Namun kami ya anak-anak yang dibatasi keuangannya ya kan, yang harus hemat. Mau nggak mau harus menyesuaikan. Kok jadi curhat? Lebih mengutamakan Fungsional sih. Jadi ini pas kami beli, kami langsung tes perjalanan dari Tangsel dari Cirende ke ini di mana sih? Ini Ke Bonjeruk. Nah ya. Jakbar. Nah, kami tuh pakai berdua aja, pakai intercom ini. Nah, sebenarnya jaraknya ini cukup jauh, namun nggak usah dibanding sama Sena ya, nggak usah ya. Kalau ketika kita pakai intercom, gampangnya itu ngegambarinnya itu kayak kalau selagi kita masih satu jalan. Nah iya. Misalnya kita masih ada di Jalan Sudirman. Sejauh apapun itu, nggak sejauh apapun sih, saya paling nggak ya nggak kurang dari sekilo lah. Kurang dari sekilo itu masih kedengeran, masih connect. Tapi kalau udah masuk salah satu beda jalan dari kita ada yang belok, suara pasti hilang. Gedung soalnya. Ya berarti sorry. Tadi kan berdua kan jalan ke rumah gue kan. Iya. Helmnya lu berdua di kondisi full face kan. Tadi ngetes nggak full face ya kan, yang combat yang ambil tuh bisa nggak full face. Tadi gue belum nyoba yang nggak full face. Gue nggak nyoba yang nggak full face karena ini helm kalau nggak full face jelek, sumpah. Tapi logisnya ya, ini kan mikrofonnya kan yang dia yang tangkai, tapi udah ada ininya. Kalau di fiturnya sih udah ada kayak noise cancellation-nya. Dan ada busanya juga di mic, kurang GG apa itu. Iya. Bedanya tapi jernih sih. Emang jernih, suaranya jernih. Cuma kalau kita bandingin speakernya sama merek yang di atas 1 juta, ya so lah. Untuk harga 400.000 sekian lumayan. Nggak terlalu high, nggak bisa bicara banyak. Iya. Jadi menurut kami untuk sesuai harga sama kualitas sih menurut gue oke. Sesuai sama harga. Sama untuk modelnya juga nggak terlalu apa ya. Dan untuk 400.000. Jadi kan EJS kan macam-macam ya. Ada yang Q2, V6 Pro tuh yang antenanya nongol tajam. Oh. Ini intercom ada antenanya. Kalau ini kan kata gue lebih cocok yang antena itu, bukan antena bukan. Ya bukan. Sebenarnya pendapat pribadi sih, gue sebenarnya bukan nggak mau beli intercom ini cuma karena mereka berdua makainya ini. Nggak mau. Balik lagi kan sama saya juga. Tadi saya mau beli Maxto karena anti air, cuma takutnya nggak capable buat yang lain kan. Buat apa saya beli intercom nggak bisa connect sama yang lain kan. Tapi saya lebih suka yang antenanya tuh di belakang udah berdiri gitu, beda kan kayak agak gimana gitu. Tapi bisa ditutup. Tapi kan iya, kalau maksudnya antena lagi gitu kan maaf ya, kami jelek kan. Iya. Kalau ngomongin desain itu lebih suka yang ini. Iya. Dia untuk secara kalau nggak pakai antena oke lah gue juga. Iya. Ini kalau ini bentuknya lebih sporty, lebih sebenarnya ada yang lebih sporty yang kita lihat. Q2 itu keluaran baru jatuhnya. Q2 itu adeknya Q7 sebenarnya.
makin angkanya makin kecil, makin muda, makin naik ya kastanya ya? Enggak, harganya lebih murah. Katanya kakaknya, adeknya. Sorry. Itu tadi berapa harganya? 420-an something. 426. Ini Zakro I1 dari 1,3 tahu nggak jadi? Tahu, itu dari 1 juta, tapi menurut 300 ya? Itu cuman gue udah lihat itu cuman 2 person doang masalahnya. Iya, cuma 2 orang doang saat gue udah lihat. Iya, sebenarnya gue tadi pengen beli itu. Gue bete, sebenarnya gue tadi pengen X5 Free. Iya, 2 arah doang. Tadi gue pengen beli X5 Retouch 600 atau Gue nggak tahu ya, ini antenanya cuma buat keren-kerenan doang atau enggak, tapi ada lah fungsinya. Coba lu patahin deh, ada kabelnya. Gue nggak melihat ada kabel. Intercomnya Faris tuh. Di sini sama ini juga. Nah, dan kenapa gue belinya yang EJS bukannya Maxto? Maxto tuh pengaplikasiannya ribet, diputer-puter. Jadi putar 2 kali tak itu buat apa gitu. Putar ke atas 2 kali tak itu buat apa? Tapi menurut gue lebih simple sih kayak gitu. Cuman jatuh kayak lu harus ngafalin. Iya sih, tapi kan kalau kayak gini kan lu udah ketahuan. Nih ada plus, ada minus buat volume. Kalau A sama B ini buat option. Iya, buat inilah. Sama gue baru tahu ternyata ini tuh tombol. Ini belakang. Tombol buat radio. Jadi ini intercom udah support radio FM. Yang pengen denger Prambors ya kan, female radio banyak lah pokoknya. Dan yang sebenarnya gue kurang suka itu dari EJS itu ketika lu matiin ini EJS. Jadi ketika nyala, ketika lu nyolokin ke kabel ada suaranya. Tapi begitu mati, mau dimatiin dan cara mematiinnya juga menurut gua agak ribet. Kenapa? Jadi kalau mematiinnya tuh lu pencet yang logo EJS ini barengan sama ini. Bareng. Kenapa nggak jadi satu sama ini? Pencet yang lama mungkin mati. Takutnya kepencet, Pak. Kan ini kan bisa buat ganti ke mode Bluetooth. Iya sih, cuma agak ribetnya. Nih. Itu satu. Oke lah kalau itu oke lah, masih tolerir lah. Ini nyala guys. Sebenarnya guys, kalau lu yakin udah dipencet pasti mati. Jadi sebenarnya nggak ada command promptnya. Iya, nggak. Tapi ketika dimatiin lu nggak tahu ada suaranya apa enggak kan? Iya. Tapi ketika lu pakai di sini gitu, lu matiin, lu nggak tahu itu udah mati apa belum. Mesti ngaca dulu lampunya mati apa enggak. Itu yang gua keluhkan dari EJS. Tapi ada dari suaranya, dari segi build quality-nya sih ada. Ini juga karet kok, jadi karet. Ini tombol-tombolnya ini karet. Apa? Agak ini ya, agak stiff gitu, stiff. Tapi gitu. Ini tuh nggak waterproof, cuma water resistant. Waterproof kalau kesiram dikit doang masih aman ya. Waterproof tuh yang kayak modelan Maxto tuh. Maxto udah waterproof. Kalau tadi gua pas gerimis, aman. Lagian juga gua kalau hujan ya neduh sih orang ya. Jadi kalau kalian kalau hujan badai, kalau nggak kepaksa banget gue neduh sih. Itu water resistant. Ya, bukan water. Anggaplah misalkan kalian berdua lagi tenggelam. Misalkan lagi riding. Lagi macet kan, kalau macet kan kita nggak bisa siram air. Orang ibu. Tahu hujan terus gitu gimana? Kita lepas. Minggir, cari Indomaret. Kita lagi di tengah jalan gitu. Iya sih. Terus macet, kita lepas. Bisa. Ngelepasnya menurut gua ya agak susah. Iya, karena balik lagi ke posisi helm kalian masing-masing sih. Kalau helm gua tuh ketika mau ngelepas tuh ada ininya nih, ketahan. Jadi kayak harus dicongkel. Jadi harus pakai feeling. Kalau gua sih better kalau mau nyopot ini dibuka dulu sih helmnya. Iya, dibuka. Takutnya ntar 3M malah copot ya kan. Semuanya copot. Makanya brodol. Iya. Soalnya kita makanya juga ini guys, makanya tuh kita sendiri. Gitu. Enggak, kita makanya manual kita sendiri. Pakai masangnya kali, masangnya tuh modal iseng ya. Modal iseng tapi ini otodidak. Nah, kalau untuk helmnya dia JPX, dia tuh ini helm pertama yang dipasang EJS. Dan tuh aman. Ini juga dia udah ada lubang untuk speakernya. Cuma nggak ada jalurnya aja. Iya. Tapi pakai feeling ini sama. Cuman nggak ada tutorialnya. Ada tutorial satu, tapi itu susah pahaminnya. Sama kalau untuk EJS ini dia colokannya tuh udah Type C. Jadi Type C. Jadi kalau mereka kan HP Android. Kira micro itu micro SD. Itu justru malah gue agak ngeluh kalau micro SD karena HP zaman sekarang kan Type C lah. Kalau HP kalau misal bawa charger satu bisa buat ngecas HP, bisa buat ngecas ini kan enak.
Kalau micro SD berarti lu bawa charger 2 ribet. Jadi ribet ya tuh. Kecuali kalau HP kalian iPhone. Kayaknya kalau yang pakai iPhone juga udah pakainya Sena sih. Iya pasti sih. Nggak bakal kayak pakai aja. Karena HP berapa? 15 juta ya bisa. Masa Sena tidak bisa. Yang 4 juta nggak bisa. Gitu. Kita kok malah jadi ngestigmain orang punya kan ya. Ya logikanya kan begitu. Sama ini guys. Untuk connectnya dia pakai auxiliary, tapi yang gue suka dia tuh kayak ada tonjolannya juga. Jadi kayak ada guarantee kalau bisa kecipratan air tuh nggak kenapa-napa karena kalau ditutup ini bener kedap. Jadi udah ketutup aja udah rapet gitu. Karet juga soal bahannya. Jadi ini bahannya karet campuran karet dan plastik. Yang gue suka lagi bahannya tuh soft touch. Kalau dipegang tuh lembut. Oh nggak kasar. Nggak kasar. Ini lagunya ini. Dan dia nggak meninggalin finger. Iya. Tinggalin nggak sih? Dikit. Sama gue kira awalnya ya antenanya itu pakai tombol, nggak taunya ini di belakang sini didorong, udah agak mangap baru ditarik. Ternyata begitu. Iya emang. Yang dibilang orang antena padahal gue nggak yakin kalau ini antena. Iya. Fungsi itu nggak begitu berasa terus. Nggak tahu sih ini antena apa. Kita nggak pernah tahu ya. Cuman positive thinking aja buat nambahin jarak kalau lagi intercoman sama orang ya. Keyakinan masing-masing. Ini kayak agama. Sebenarnya sih ya, ini tuh kan nggak benar-benar waterproof ya, masih water resistant. Beda ya. Namun kalian bisa mengubah ini menjadi waterproof. Caranya? Kalian harus ganti lem dalamannya. Upgrade jatuhnya. Cuman kayak. Ya kalau gue sih mendingan beli merek lain yang waterproof. Sebenarnya sih kalau mau kalian pakai hujan gerimis, rintik-rintik, hujan-hujan manja tuh nggak apa-apa. Kekurangannya itu aja sih sama yang turn off-nya itu. Nggak, kalau buat gue pribadi, yang ada kalau turn off menurut gue enak karena selama kita udah yakin ya kita tapi udah. Tapi kan lu nggak tahu udah mati apa belum, nggak ada suaranya. Ya, kalau kan, on-nya kan, ada suaranya. Kan kalau misalnya kita sambil denger lagu, kita kayak, nih jadi debat ya, ayo kita debat. Jadi kalau misalnya lagi denger lagu nih, ya. Kalau nggak denger, HP dulu bet. Dalam satu kasus. Nah, kalau kalau gue sih modal lu udah yakin belum mencet, kalau misalnya udah mencet ini terus ini, oke, langsung mati. Tapi sebenarnya gini sih, emang gue lebih prefer kalau ada suaranya, karena udah tahu kan udah mati belum. Kadang suka lupa dimatiin. Nah, was-was sih, lebih ke was-was sama ke attention to detail walaupun kecil ya, tapi big role sih. Ya untuk harga 426 gitu kan. Ini kita beli di marketplace nih, linknya ada di bawah description. Iya, di Edges official store Tokopedia. Ya mungkin kalian nggak mau beli yang Edges, bukan maksudnya kalau misalnya kalian nggak mau beli yang ini masih banyak kok model Edges yang lain. Ada yang lebih murah lagi, V2 apa V6? Q2. Pokoknya antena nongol, wing belakangnya. Itu lebih mahal. Emang? Iya. V4 Pro aja lebih mahal. Emang? Iya. Kok desainnya lebih bagus ini ya? Lebih ke fungsi. Seingat gua kalau yang V6 Pro atau V4 Pro yang modelan bentuknya tuh kotak terus ini yang lancip. Itu tuh modelannya yang intercom tuh bisa rame-rame. Jadi nggak harus kalau ini kan. Gua kira itu tipe termurahnya. Enggak. Kan kalau ini ada host. Jadi kalau misalnya udah banyak nih, kalau mau ngomong harus pakai kayak walkie-talkie, kayak dipencet gitu, kayak dibolak-balik ya. Iya, tapi mungkin bisa diakalin, yaitu Discord, WA, lagi pakai kuota sebenarnya. Iya, ini kalau kita ngomongin intercomnya ya, fitur intercomnya ya, dia bisa capable tuh 7 intercom kayak gini. Tapi nggak tahu kalau merek lain bisa nggak ya? Bisa. Waktu itu gue ngeliat. Ya kalau seandainya nggak bisa pakai Discord. Iya, gue ngeliat review ke Maxto bisa, X5 bisa, Sena juga bisa. Cuma untuk baterai ini berapa mAh tuh? Gue lupa. Gue juga lupa sih. Pokoknya 1 bulan tahan lah. Kalau nggak dipakai. Kalau nggak dipakai sebulan. Tadi gue lihat 260 jam apa itu maksudnya? Oh itu musik. Kalau seingat gue tuh mAh-nya tuh masih ratusan nih, angkanya segini nih. Ribuan gitu. Kagak, nggak sampai 1000. Ribuan. Kagak, ratusan. Oh, mungkin karena di Edges-nya ini di website-nya dia udah ada ini kayak suatu sistem sih, kayak sistem, jadi mau nggak mau tuh emang ini bakal awet. Jadi kayak ada sistemnya, gue lupa apa. Selain dari noise cancellation, dia udah Bluetooth-nya 5.0. Atau jika kalian memakai intercom tuh cuma buat 2 orang, gue bisa rekomendasiin Edges Q2. Q2 itu udah Bluetooth 5.1. Ya beda 1. 260 jam standby time, 20 jam intercom time, 22 jam musik playing time. Tuh dengar guys. Baterai berapa mAh?
baterai Q2 atau Q7 itu masih bisa nyambung enggak ya? Masih sesama aja masih bisa. Masih bisa. Ya? Ini kebetulan kita lagi nggak bawa kardus ya. Jadi sebenarnya kalau kalian beli satu set ini, kalian tuh dapat modulnya 3M, speaker, kalian tuh dapat kabel dan 2 mic. Kalian tuh dapat 2 ini juga sih, mountingnya dapat 2. Ada yang bisa diselipin di antara helmnya atau 3M. Pakai 3M. Nah, stiker 3M itu ada 4 apa 5 apa? Oh, yang buat velcro, yang buat speaker. Kalau nggak ada yang nggak tahu velcro, gampangnya tuh kalian tahu strapan biasanya tuh diguling atau kalian kayak prepetan punya kabel charger laptop. Nah, charger laptop itu kayak gitu. Ada lingkaran tuh. Namanya velcro, kret. Gitu. Mau coba tes suaranya? Oh iya, kalau untuk review suara kan tadi kita udah bilang ya, tidak terlalu high, tidak terlalu low, di tengah-tengah lah. Ya udah kita nyalain. Pertama kita Bluetooth udah connect. Ini gua buka dulu. Pinjam HP, Sat. Waalaikumsalam. Gue ngomong kali ya. Itu belum dikonekin. NCS Music. Jangan. Ngaku lagi copyright. Enggak copyright kalau Spotify, bukan. Enggak ngaruh. Suaranya nggak terlalu high, nggak terlalu low, guys. Kalau ngomongin suara kalian harus denger sendiri sih, karena pakai mic ya. Iya, jadi pakai seremonic ya. Jadi suara adalah hal yang nggak bisa kita iniin. Kalian bisa ngecilin nih dari sini nih, kan ada plus minus. Jadi modelnya gini, kalau kalian pencet plus, ntar ada pup. Mungkin agak delay suara plugnya, tapi kalau lu pencet lama itu bisa buat Google apa? Asisten, Google Meet, Google Asisten. Tapi pencet lamanya nggak direkomendasikan untuk anda yang Zoom meeting di jalan. Iya, nggak direkomendasikan. Boleh sih, asal jangan on cam. Penting HP. Ya, kebas lumayan. Untuk treble-nya juga lumayan. Ya, tengah menjelang atas. Nggak apa-apa, ntar kan lagi tolong. Ya, gitulah. Nah, coba tapi kayak kalau kita mau ngetes intercom agak susah, Pak. Kenapa? Ya, kita mau masukin audio gimana, Pak? Masukin audio gimana? Oh, gini dong, ditaruh di sini satu. Ya udah, paham, Pak. Ya udah, konekin intercom lu ke gua. Yaudah, lu ke garasi apa ke depan? Tuh, pencet bentar. Pencet apa sih? A ya? Udah, jangan masuk itu kan. Connected. Dah, intercom connected. Dah. Coba gua di luar ya berarti. Oke. Pakai tos. Enggak usah, ini kan udah nih dalam. Oh iya. Oke, sekarang salah satu kru kita, host tunggal, host kondang, host par kita sudah ada di depan. Ngomong lagi. Belum dipakai kayaknya tuh helmnya. Cek, halo. Nah, dia posisinya tuh ada sekitar berapa ya? Ya 50 meter. Dia posisinya ada di luar rumah, di parkiran. 10 meteran. Ya di rumah tetangga lah paling gampang ya. Ngapain juga dia ke rumah tetangga? Gak dengeran. Kedengeran nih. Iya. Mantap. Nah, kira-kira kayak gitu, guys. Sama halnya kalau kalian denger dari helmnya dia, kalau gua ngomong pasti kedengeran langsung. Itu lo pakai mulut ya enggak? Lo tadi pakai mulut ya enggak? Ini gua matiin aja. Ini ya. Lebih kedap. Enggak kena kalau jalan ya, kalau pakai jalan enggak kena angin, enggak kena apa. Oke. Saya kalau kayak gini tuh kayak pilot helikopter loh ngomong. Saya makanya itu sih gue baru sadar sekarang ada mulutnya makin mirip helikopter. Ini kan, ini kayak pilot helikopter. Kasih lihat Pak ke kamera Pak. Ini nanti mungkin dikasih lihat lah pilot helikopter tuh kayak gimana. Helikopter yang kayak gitu, coy. Oke. Itu aja pembahasan kita tentang AGS Q7. Gimana guys? Apakah kalian tertarik untuk kalau dari skala 1 sampai 10 ya? Saya 9. Karena satunya itu tadi. Saya 8. Turn off yang nggak ada suaranya. Apa gue beli Q2 aja kali ya? Tadinya gue mau beli Q2. Sama tadi gue pengen Q2 juga soalnya. Ini si kamera beli Q7. Enggak, karena sound quality lebih bagus Q7 sebenarnya. Ya, tahu aja dah.
Ya mikir enggak gue paham perasaan karena gue pun juga pengen beli intercom bete gue pengen intercom ini nggak ya atau yang ini ya ada yang ini ya ujung gue lebih ke dana gue aja. Iya gue juga nyusahin dana sih. Gimana guys, kalian kalau mau tertarik kalian bisa cek di deskripsi video ada link Tokopedia Ejas Official Store. Jangan lupa untuk like, komen kalau mau, subrek juga boleh, dan jangan lupa untuk di share ke orang-orang tercinta kalian. See you guys. Sebenarnya sih kalau mau di review luas-luas bang. Pengancaman lagi perbuatan tidak menyenangkan. Itu aja pembahasan kita tentang EJS. Jangan lupa like, comment, subscribe. Udah, nggak usah bertemu di video selanjutnya. Jangan, enggak. Biar saya perbaiki. Jangan